walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per, kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Kenaikan hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Jakarta, Amateur News. Getaran amarah publik kembali mengguncang ruang-ruang diskusi bangsa. Sebuah kabar mengejutkan keluar dari jantung parlemen negeri ini. Anggota DPR resmi mengantongi penghasilan lebih dari 100 juta rupiah per bulan, setelah ditambah dengan tunjangan rumah fantastis senilai 50 juta rupiah per orang. Kabar ini menyeruak di saat rakyat berjuang keras menahan beban hidup. Harga kebutuhan pokok melonjak, tarif pajak bertambah, dan pemutusan hubungan kerja meningkat tajam. Ironisnya, di tengah situasi rakyat menjerit, para wakil rakyat justru menerima durian runtuh berupa fasilitas baru yang dipandang tak sejalan dengan rasa keadilan. Tunjangan rumah 50 juta, angka fantastis di tengah jeritan publik. Kebijakan tunjangan rumah ini berlandaskan surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/33-33-01-09-2024. Setiap anggota DPR menerima 50 juta rupiah per bulan untuk menyewa rumah, menggantikan fasilitas rumah dinas. Jika dikalikan dengan total 580 anggota DPR selama masa jabatan 5 tahun atau 60 bulan, maka pemborosan anggaran yang muncul bisa mencapai 1,74 triliun rupiah. Pengamat dari Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga, menyebut kebijakan ini tidak pantas dan tidak patut dijalankan ketika ekonomi nasional tengah muram. Apakah pantas mengeluarkan anggaran sedemikian besarnya sampai triliunan rupiah selama 60 bulan ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok? Tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar berkilah bahwa tunjangan rumah merupakan solusi atas kondisi rumah dinas di Kalibata dan Ulu Jami yang sudah rusak parah dan butuhkan renovasi besar. Namun penjelasan ini justru memantik pertanyaan lanjutan. Mengapa pemerintah tidak segera merevitalisasi aset negara yang sudah ada? Alih-alih menghamburkan uang negara untuk sewa rumah mewah tiap bulan? Perbandingan gaji lama versus sekarang. Lonjakan yang mencolok. Sebelum kebijakan tunjangan rumah 50 juta ini diberlakukan, total gaji dan tunjangan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 berada di kisaran 54 juta rupiah per bulan. Kini, dengan tambahan tunjangan baru, angka itu melonjak hingga menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Padahal rincian tunjangan DPR sebelumnya saja sudah begitu berlapis. Tunjangan istri atau suami, anak, sidang, jabatan, beras, PPA komunikasi, hingga bantuan listrik dan telepon. Belum lagi gaji pokok, uang perjalanan dinas, dan dana aspirasi ke daerah pemilihan. Publik semakin geram karena akumulasi angka itu sudah terlampau besar dibandingkan dengan kualitas kerja parlemen yang banyak menuai kritik. Kinerja DPR, dana besar, hasil mengecewakan. Kritik tak berhenti pada soal tunjangan semata. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menyebut tunjangan perumahan adalah bentuk subsidi besar-besaran negara untuk anggota DPR. Ironisnya, subsidi ini tak berbanding lurus dengan kinerja mereka, katanya. Survei Indikator Politik Indonesia bulan Januari tahun 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 69%, menempatkan lembaga ini di posisi kedua terendah setelah partai politik. Dengan kepercayaan yang terus merosot, publik bertanya-tanya,
Mengapa DPR justru sibuk mencari skema tunjangan baru, bukan memperbaiki performa legislasi dan pengawasan? Ketua DPR Puan Maharani memang mengklaim ada capaian, seperti penyelesaian 14 RUU bersama pemerintah, serta tindak lanjut atas lebih dari 5.000 laporan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian undang-undang justru kontroversial, seperti RUU Pilkada dan UU TNI, yang dibahas minim partisipasi publik. Bahkan sebagian dilakukan di hotel mewah dengan dugaan memakai uang negara. Rakyat tertindas. Harga beras naik, pajak mencekik, kontras yang menyakitkan terlihat dari kondisi ekonomi rakyat. Data Badan Pangan Nasional (Bappenas) per tanggal 18 Agustus tahun 2025 menunjukkan harga beras premium sudah mencapai Rp16.088 per kilogram, jauh di atas harga eceran tertinggi Rp14.900. Beras medium pun melesat ke Rp14.260 per kilogram dari sebelumnya Rp12.500. Sementara itu, satu data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 42.385 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang semester pertama tahun 2025, naik 32,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat rakyat terhimpit, tunjangan rumah anggota DPR justru membengkak hingga ratusan juta rupiah per orang per bulan. Dalih rumah dinas rusak, solusi atau alibi? Sekretaris Jenderal DPR berdalih bahwa rumah dinas di Kalibata dan Ulu Jami sudah rusak, bocor, dan sering tergenang banjir. Namun penelusuran ICWWI menemukan fakta lain. Ada 27 paket pengadaan dengan total kontrak Rp374,53 miliar untuk pemeliharaan rumah dinas. Bahkan 2 paket senilai Rp35,8 miliar dilakukan tahun 2024. Artinya, revitalisasi tetap berjalan, sehingga alasan tak layak huni semakin dipertanyakan. Publik bertanya, bila memang rumah dinas tidak layak, mengapa pemerintah tidak segera memperbaikinya? Bukankah lebih efisien memperbaiki fasilitas yang ada ketimbang mengucurkan Rp1,74 triliun untuk tunjangan baru? Sikap anggota DPR, kami hanya menerima. Ketika ditanya soal tunjangan 50 juta ini, sebagian besar anggota DPR memilih bungkam dan menyerahkan jawaban pada pimpinan. Hanya segelintir yang bersuara, salah satunya TB Hasanuddin dari Komisi 1. Kami hanya menerima. Buat saya diberi berapapun saya bersyukur, ujarnya. Pernyataan ini makin menambah api kekecewaan publik. Sebab, wakil rakyat seharusnya memiliki sensitivitas terhadap kesulitan rakyat, bukan sekadar bersyukur atas fasilitas baru yang memberatkan anggaran negara. Kesimpulan, kebijakan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR menjadi simbol ketimpangan di negeri ini. Ketika rakyat berjuang membeli beras, membayar pajak yang terus naik, dan menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja, para wakil rakyat justru bergelimang fasilitas yang jauh dari rasa keadilan. Tambahan tunjangan ini tidak hanya berpotensi memboroskan anggaran negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga menambah jurang ketidakpercayaan publik terhadap DPR. Saran pertama, pemerintah dan DPR harus meninjau ulang dan membatalkan kebijakan tunjangan rumah ini demi menjaga kredibilitas serta keadilan sosial. Kedua, DPR seharusnya memfokuskan anggaran pada revitalisasi rumah dinas yang sudah ada, bukan menciptakan beban baru. Ketiga, perlu adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh terkait besaran gaji dan tunjangan pejabat publik agar sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat. Dan keempat, masyarakat sipil harus terus mengawasi kebijakan anggaran agar tidak menjadi ladang pemborosan yang memperlebar jurang antara elit politik dan rakyat yang diwakilinya. Kalau saya, anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang lu nggak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau Anda profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita, tau? Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka, kasih tahu saya. Dan kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa? Ya, arti kan nggak lakukan tugasnya, dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua, kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, partai itu ngomong,
Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong pada Dewan.